Dalam seri ke-557 ini didukung oleh para pemain Mali sebagai Rawadeng, Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Asari sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Gemuruh suara kaki kuda membelah kesunyian malam. Rawadeng dan prajurit-prajuritnya menyusuri jalanan berbatu menuju istana Kapopongan. Mereka berpakaian serba gelap, dan wajah-wajah mereka ditutupi cadar hitam. Tak seorang pun menduga bahwa sesungguhnya mereka adalah prajurit-prajurit Majapahit pilihan. Begitu tiba di sebuah persimpangan jalan, Rawadeng mengangkat tangannya dan rombongan berhenti. Terus bersama-sama seperti ini. Pasukan akan kita bagi menjadi 200 orang ikut bersamaku, sementara yang lain mengambil jalan kiri. Ampun Tuan Rawadeng, jadi kami harus mengambil jalan pintas. Ya, kalian mengambil jalan pintas. Ikuti saja jalan setapak di depan itu. Nanti kalian akan sampai di sebuah ladang yang subur yang banyak pohon-pohon kelapa. Kalian bisa menambahkan kuda di sana. Selanjutnya, kalian pergi menyelinap ke istana Kapopongan melewati pintu gapura belakang. Nah, bagaimana? Apa sudah cukup jelas? Jelas, Tuan. Bagus. Sekarang kalian bisa berangkat. Hati-hati. Nanti kita akan bertemu di istana Kapopongan. Nah, prajurit, kalian semuanya ikut aku. Kita akan berkuda perlahan-lahan. Kita akan langsung ke istana Kapopongan melalui pintu gapura depan. Siapkan senjata kalian masing-masing. Bagaimana? Kalian sudah siap? Siap. Bagus. Ayo, kita berangkat. Rawadeng memimpin 200 orang prajurit menyusuri jalanan lurus menuju istana Kapopongan. Gemuruh suara kaki kuda mereka membelah kesunyian malam. Rawadeng duduk terguncang-guncang di atas punggung kuda sambil sekali waktu meraba gagang pedangnya. Mendadak dari jauh dia melihat 2 ekor kuda melintang di tengah jalan. Salah seorang penunggangnya menggenggam obor. Rawadeng buru-buru mengangkat tangannya. Kalian pasti kawanan rampok yang ingin membuat kerusuhan. Jangan ikut campur. Jika kalian masih bercokol di situ, kami akan melindasmu beramai-ramai. Kami hanya ingin tahu, kemana kalian malam-malam begini? Jika kalian ingin merampok, mengapa tidak pergi ke kota Raja Majapahit? Kurang ajar. Berani sekali kalian menghadang jalanku. Awas, jika kalian tidak mau minggir, kalian akan menyesal. Ayo, cabut pedang, cabut senjata kalian. Gabung saja mereka, tendang, bunuh beramai-ramai. Rawadeng segera mengerahkan orang-orangnya untuk menyerang. 2 orang penunggang kuda itu yang tak lain adalah Rasemi dan Rakuti serentak memberikan aba-aba. Maka bermunculan ratusan orang prajurit Majapahit dari kiri kanan jalan yang gelap. Pertempuran berdarah segera terjadi di jalan menuju istana Kapopongan. Rawadeng terkejut. Dia sama sekali tidak menduga akan berhadapan dengan banyak orang. Tapi dia sudah terlanjur bertarung. Maka tidak ada pilihan lain kecuali mempertahankan diri. Prajurit-prajurit Rawadeng tergeser. Beberapa orang di antara mereka telah jatuh menjadi korban. Dan beberapa orang lagi mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Rawadeng menjadi gugup. Dia pun segera mengambil ancang-ancang untuk melarikan diri. Tapi Rakuti segera memburunya dan meringkusnya. Coba lihat Rasmi. Aku seperti kenal suara orang ini.
Buka saja cadarnya Rakuti. Pasti dia Rawedeng, Cecunguk Ramapati. Secepat kilat tangan Rakuti menyambar cadar penutup wajah Rawedeng. Rawedeng meringis-ringis ketakutan. Wajahnya menjadi pucat pasi. Rupanya kalian Rasemi dan Rakuti. Iya. Kami sudah menunggu sejak tadi, Rawedeng. Nasibmu kurang beruntung malam ini, Rawedeng. Mengapa kau tidak mau menuruti nasihat kami? Mengapa kau masih juga setia pada setua busuk Ramapati? Rawedeng, kami bisa membunuhmu sekarang juga. Nasibmu sekarang di tangan kami. Aduh, jangan Rasemi, jangan. Bukankah kita sahabat? Sekarang baru kau mengaku sebagai sahabat, Rawedeng. Apa kau takut mati, ya? Bukan begitu, Rasemi. Aku memang salah. Aku salah mengambil sikap. Sekarang aku baru menyesal, Rasemi. Kalau begitu cepat berikan aba-aba pada orang-orangmu itu. Hentikan pertarungan ini. Rakuti melepaskan Rawedeng. Rawedeng masih meringis-ringis kesakitan. Dia segera mengangkat tangannya sambil berteriak nyaring. Hentikan! Berhenti! Berhenti semuanya! Seketika pertarungan terhenti. Prajurit-prajurit Rawedeng yang berpakaian rampok mundur dan mereka bergerombol di pinggir jalan. Sementara Rakuti mengerahkan orang-orangnya agar mengambil tempat yang lain. Mereka masih berhadap-hadapan dengan senjata terhunus. Suatu saat mereka siap kembali bertempur. Rasemi menatap tajam ke arah Rawedeng yang sekarang sudah tidak lagi menggunakan cadar. Rawedeng, jika pertarungan diteruskan, kalian tidak mungkin dapat mengalahkan kami. Jumlah kami lebih besar, kalian pasti akan ditumpas habis. Karena itu, sebaiknya kau berpikir lebih nalar, Rawedeng. Kami tidak menginginkan pertarungan berdarah seperti ini, karena memang tidak menguntungkan bagi kita, Rawedeng. Kami lebih senang jika kau bersedia berunding. Berunding? Iya. Apa maksudmu, Rasemi? Katakan pada prajurit-prajuritmu itu agar mereka itu menunggu. Sementara itu mari kita cari tempat yang lebih nyaman untuk membicarakan sesuatu ini, Rawedeng. Iya, baiklah. Kalian prajurit-prajurit Majapahit, kalian tunggu di sini. Jangan ada yang berani bertindak tanpa sepengetahuan aku. Sarungkan senjata kalian masing-masing. Kita tidak perlu lagi melanjutkan pertarungan. Tunggu aku di sini. Sebentar lagi, aku akan segera kembali. Ayo, Rakuti, kita bicara dengan Rawedeng secara baik. Rasemi dan Rakuti melangkah menjauhi prajurit-prajurit yang berkelompok di sepanjang jalan. Rawedeng membuntuti mereka. Setelah jarak mereka cukup jauh, Rasemi berhenti di bawah pohon. Mereka bertiga lalu mengambil tempat duduk. Begini, Rawedeng. Ya, bagaimana? Kau ingin bicara soal apa, Rasemi? Soal kita. Kita sebagai anak-anak asuh Gusti Ramapati. Selama ini kita bekerja pada beliau. Kita sudah mengabdi cukup lama dan bekerja dengan baik untuk kepentingan beliau, Rawedeng. Tapi rasa-rasanya kita tidak bisa melanjutkan pengabdian kita pada Gusti Ramapati. Kita tidak akan menjadi orang-orang bodoh, bukan? Iya. Aku mengerti maksudmu, Rasemi. Dan, sepertinya rencana Gusti Ramapati tidak akan berjalan dengan baik. Kami sudah bertekad untuk menggagalkannya, Rawedeng. Iya. Aku sendiri sebenarnya juga kurang yakin. Aku kira keinginan Gusti Ramapati terlalu berlebihan. Itulah, Rawedeng. Syukur kalau kau bisa sedikit berpikir. Kita memang tidak mungkin terus-menerus mengikuti keinginan Gusti Ramapati. Dan menurut pendapatku, merebut kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara sekarang ini adalah keinginan yang tidak masuk di akal. Semua orang tahu bahwa Gusti Prabu Jayanegara banyak mendapat dukungan. Banyak penggawa kerajaan yang tetap setia pada beliau. Sekalipun rencana Gusti Ramapati akan berhasil, pasti akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran, Rawedeng. Pasti akan jatuh banyak korban. Dan kami tidak menginginkan hal seperti itu terjadi. Sebab yang akan dirugikan hanyalah kawula-kawula cilik. Karena itu, kami bertekad untuk menggagalkan rencana beliau.
Dan kami akan menyabung nyawa untuk mencegah terjadinya perebutan kekuasaan ini, Rawedeng. Rawedeng, kalau memang kau ragu-ragu, mengapa masih kau teruskan juga? Mengapa kau tidak berbalik dan memihak pada kami? Mengapa? Kau tahu sendiri, Rasmi. Aku sudah lama sekali bekerja pada Gusti Ramapati. Rasanya aku tidak bisa mengkhianati beliau. Tapi kau harus menyelamatkan masa depanmu sendiri, Rawedeng. Kau tidak bisa terus-menerus menjadi hamba. Sementara majikanmu mempunyai keinginan setinggi gunung, kau bisa jatuh menjadi korban. Coba. Korban keinginannya yang tidak masuk di akal itu. Coba pikir baik-baik, Rawedeng. Renungkan sekali lagi, mengapa kita harus mendukung keinginan gila-gilaan ini? Jika rencana itu gagal dan komplotan jahat itu bisa disingkapkan dan pelaku-pelakunya dibekuk, apa akibatnya? Apa yang akan kita hadapi jika terbukti kita terlibat? Mati. Hukuman mati, Rawedeng. Kita akan digiring ke alun-alun dan berhadapan dengan para algojo. Kita akan mati sebagai pengkhianat negara. Kita akan binasa sebagai penjahat negara. Apakah itu tidak memalukan sekali? Rawedeng mendengarkan dengan seksama perkataan Rasmi yang meluncur perlahan-lahan tapi tegas dan berwibawa. Diam-diam Rawedeng mengakui kebenaran kata-kata Rasmi. Nah, sekarang kami ingin mendengar ketegasanmu, Rawedeng. Apa kau masih bermaksud memihak Gusti Ramapati? Kau lihat saja sendiri. Kau sudah gagal di tengah jalan. Kami berhasil menjegalmu. Jika kau meneruskan rencana busuk ini, kau akan ditangkap sebagai penjahat. Juga prajurit-prajuritmu itu. Mereka semua akan ditangkap dan dihadapkan pada Algojo. Tapi jika kalian mau berbalik memihak pada kami, semua itu akan kuatur dengan baik, Rawedeng. Nanti dulu. Apa maksudmu dengan kuatur, Rasmi? Apa kau tidak ingin selamat, Rawedeng? Aku belum mau mati, Rasmi. Semua ini aku kerjakan justru karena aku tidak mau mati. Kau tahu sendiri siapa itu Gusti Ramapati. Siapapun juga yang bermaksud menyangkal kata-katanya, siapa yang berani membangkang perintahnya, pasti akan binasa. Kalian sendiri berdua juga sudah menjadi korban dari sikap kalian. Kalian sebenarnya sudah dibuang dari istana Majapahit. Kalian tidak mungkin kembali lagi, kecuali kalian ingin berhadapan dengan maut. Kami tahu itu, Rawedeng. Itulah sebabnya kami tidak kembali. Tapi kami dapat berbuat sesuatu di luar istana, Rawedeng. Kami dapat menghimpun orang-orang, mengumpulkan kekuatan untuk memerangi niat busuk Gusti Ramapati. Dan nyatanya kami ini berhasil. Sekarang bagaimana, Rawedeng? Aku ingin mendengar jawabanmu. Jika kau mau berbalik memihak kepada kami, semua akan beres. Kau akan selamat. Kami akan melindungimu. Kami akan menghindarkanmu dari tuduhan persekongkolan jahat dengan Gusti Ramapati. Tapi jika kau nekat menjalankan rencana itu, kami pun akan bertindak dengan tegas. Kau pasti kami tangkap dan perbuatanmu akan kami laporkan pada Gusti Prabu Jayanegara. Sesaat lamanya Rawedeng tidak berkata-kata. Suasana menjadi hening dan senyap. Tapi akhirnya Rawedeng terpaksa mengakui keunggulan Rasmi. Diam-diam dia merasa bahwa sikap dan perbuatannya sangat ceroboh. Baiklah Rasmi. Bagaimana? Ya, sekarang aku menurut saja apa perkataanmu. Aku mengaku salah. Aku telah berlaku sembrono. Ya, memang sebaiknya aku memihak saja pada kalian. Rawedeng, apakah lidahmu bisa dipercaya? Oh, aku berani mengangkat sumpah, Rakuti. Oh, tidak perlu itu. Dalam permainan seperti ini, Rawedeng, tidak ada sumpah ataupun janji. Kita semua dapat berhitung dengan baik. Jika memang kau tetap ingin mendukung Gusti Ramapati, akibatnya sudah jelas. Tidak, Rasmi. Sekarang hatiku sudah mantap. Memang, tidak seharusnya aku mendukung rencana Gusti Ramapati. Ya, pikiran dan hatiku mulai terbuka sekarang. Mengapa aku harus terus mendukung beliau?
Dan untuk itu, aku harus mengorbankan nyawaku, mengorbankan masa depanku sendiri. Jangan khawatir, Rasmi, Rakuti. Sekarang aku benar-benar sudah mantap. Aku akan berpihak pada kalian. Marilah kita bekerja sama menggagalkan rencana busuk Gusti Ramapati. Bagus Rawedeng kalau demikian tekadmu. Itu artinya sekarang kita sama. Kita berdiri di satu pihak, Rawedeng. Dan kita akan menjadi sahabat. Bukan begitu, Rakuti? Tapi ingat, Rawedeng. Kalau kata-katamu tidak bisa dipegang, kau tidak mungkin dapat menemukan tempat untuk bersembunyi. Kau akan terus kami buru. Rasmi dan Rakuti membawa Rawedeng duduk di bawah pohon. Mereka mengajak Rawedeng berunding tentang rencana busuk sang Ramapati. Nampaknya Rasmi dapat mempengaruhi jalan pikiran Rawedeng. Sekarang aku baru menyadari, Rasmi, bahwa selama ini aku telah mengabdi secara membabi buta pada Gusti Ramapati. Kalau hal itu kau teruskan, Rawedeng, artinya kau tetap mendukung rencana gila ini. Dan akibatnya bisa sangat parah. Kau bukan hanya akan rugi, tapi nyawamu bisa melayang, Rawedeng. Sebab kalau aku melaporkannya pada Gusti Prabu Jayanegara, kau tahu apa akibatnya? Baiklah, Rasmi. Aku terima tawaranmu. Tetapi apa jaminannya kalau aku mendadak berbalik memihak pada kalian? Apa jaminannya bahwa aku akan tetap selamat? Akulah nanti yang akan mengatur, Rawedeng. Maaf, Rasmi. Aku tidak bisa percaya begitu saja sebelum kau menjelaskan segala sesuatunya. Aku ingin tahu jaminannya, Rasmi. Aku ingin tahu rencanamu selanjutnya. Rawedeng, kau pasti tahu bahwa Gusti Prabu Jayanegara sangat mempercayai Gusti Ramapati. Kami hanya membutuhkan saksi-saksi yang tepat untuk memojokkan Gusti Ramapati di depan Gusti Prabu Jayanegara. Kami memang mempunyai beberapa orang saksi pilihan, tapi kami masih membutuhkanmu. Kami juga membutuhkan Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanja. Jika kalian bersedia menjadi saksi rencana busuk Ramapati itu, Prabu Jayanegara pasti akan mau percaya. Itulah rencanaku, Rawedeng. Itulah kepentinganku dalam hal ini. Dan bagaimana kalau kami sudah menjadi saksi? Bisa saja kalian memfitnah kami di depan Gusti Prabu Jayanegara. Dan akhirnya, kami toh tetap akan menjadi korban permainan celaka ini. Jangan bodoh, Rawedeng. Jika kalian mau menjadi saksi, artinya kalian tidak terlibat dalam urusan ini. Artinya kalian tidak mendukung Gusti Ramapati merencanakan perebutan kekuasaan. Artinya kalian akan tetap setia pada Gusti Prabu Jayanegara. Kau akan selamat, Rawedeng. Percayalah padaku. Iya. Benar juga pendapatmu, Rasmi. Baiklah. Sekarang bagaimana? Maksudku, bagaimana dengan prajurit-prajuritku itu? Apakah mereka harus kembali ke istana Majapahit atau bagaimana? Mereka biar saja di sini bersama kami. Mereka tidak perlu kembali ke istana Majapahit. Kaulah yang harus kembali. Sendirian saja. Dan selanjutnya kau temui Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanja. Katakan bahwa kami mengajak mereka bergabung untuk menggulingkan Gusti Ramapati dari jabatan Patih Hamengkubumi. Kalau mereka menolak bagaimana, Rasmi? Katakan bahwa mereka tidak bisa menolak. Tapi kalau toh mereka tetap menolak, mereka terpaksa berhadapan dengan kami. Baiklah. Tapi Rasmi, apa? Ada satu hal yang belum aku sampaikan kepadamu. Ya, apa? Kurang lebih 100 orang prajurit-prajuritku sudah terlanjur menuju istana Kapopongan. Mereka pasti sudah sampai di sana. Dan mereka aku tugaskan untuk menyelinap masuk ke dalam istana. Dan 10 di antara mereka akan membunuh Gusti Prabu Jayanegara. Rasmi dan Rakuti terkejut mendengar perkataan Rawedeng. Mereka menjadi gugup sebentar. Tapi nampaknya Rasmi dapat segera menenangkan hatinya. Berapa orang yang kau tugaskan masuk ke istana Kapopongan? Kurang lebih 100 orang, Rasmi. Sudah lama mereka berangkat? Sudah cukup lama juga, Rakuti. Aku khawatir mereka sudah sampai di istana Kapopongan sekarang ini. Kalau begitu kita harus cepat bertindak, Rakuti.
Kau Rawedeng, sekarang juga kau kembali ke istana Majapahit untuk menghubungi kawan-kawan kita di sana. Terutama sekali menghubungi Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanja. Selanjutnya kalian bersikap tenang-tenang saja seperti tidak ada persoalan apa-apa. Kalau bisa kalian bersembunyi di suatu tempat yang aman, biarlah aku dan Rakuti yang akan menyelesaikan perkara ini. Kalian tenang-tenang saja. Sampai kami datang untuk membawa kalian pada Gusti Prabu Jayanegara sebagai saksi. Selesai berunding, Rasmi, Rakuti, dan Rawedeng kembali pada prajurit-prajuritnya. Mereka masih menunggu bergerombol di tepi jalan. Rawedeng segera naik ke atas punggung kudanya. Dan akhirnya, orang kepercayaan Ramapati itu pun melambaikan tangan sebelum berkuda menjauh. Sampai nanti, Rasmi. Rakuti. Yo! Kita harus segera ke istana Kapopongan, Rakuti. Jangan sampai terlambat. Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit Rawedeng? Biar aku akan bicara pada mereka. Hei, prajurit-prajurit! Ayo kumpul semua! Kemari kalian! Kumpul semua! Aku akan bicara pada kalian! Rasmi dan Rakuti mengumpulkan prajurit-prajurit Rawedeng yang berpakaian rampok. Jumlah mereka sudah banyak berkurang karena pertarungan seru yang baru saja berlangsung. Prajurit-prajurit Majapahit berpakaian rampok itu disuruh jongkok di tepi jalan. Sementara prajurit-prajurit Rasmi dan Rakuti berdiri agak menjauh. Kalian tidak perlu takut. Kalian akan diperlakukan dengan baik. Tapi kalian tidak mempunyai kebebasan untuk pergi kemana-mana. Sebab ketahuilah, kalian berada di tempat ini untuk urusan yang sangat gawat, yang barangkali kalian tidak tahu. Kalian telah melibatkan diri dalam usaha pemberontakan terhadap pemerintah Majapahit. Dan ternyata usaha itu dapat kami gagalkan. Karena itu, kalian harus menurut perkataanku. Bagaimana, Rakuti? Mereka sudah siap. Bagus. Sebaiknya mereka kita ikat saja di bawah pohon-pohon itu, supaya mereka tidak bisa melarikan diri dan membuat kerusuhan. Ya. Nah, prajurit-prajurit, untuk sementara kami terpaksa menahan kalian di tempat ini. Ayo, ikat mereka di bawah pohon. Ayo, ikat. Sisa prajurit Rawedeng yang berpakaian rampok segera diikat di bawah pohon-pohon. Dan setelah itu, Rasmi memberikan aba-aba agar prajurit-prajuritnya segera naik ke atas punggung kuda. Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah berkuda menuju istana Kapopongan. Malam merangkak perlahan-lahan, kabut tipis menyelimuti permukaan tanah. Prabu Jayanegara duduk di atas kursi berukiran indah. Beliau dilayani 3 orang wanita cantik. Mereka adalah Lotati, Ken Rimang, dan Ken Lindi. Prabu Jayanegara nampak puas dan gembira. Wajah beliau berseri-seri. Ah, Lotati, dan kau Ken Rimang, Ken Lindi. Kalian bertiga indah laksana berlian yang menempel di atas mahkota. Mulut kalian harum, dan keringat kalian menyebarkan wewangian. Kalian telah membawaku ke suatu daerah yang sangat menyenangkan. Kalian telah mengajakku terbang ke istana para bidadari. Sebaiknya Gusti Prabu Jayanegara istirahat. Iya, Gusti. Nampaknya Gusti Prabu sangat lelah. Apakah aku tampak lelah? Gusti Prabu, jika Gusti Prabu kurang istirahat, Gusti Prabu bisa gering. Gusti Prabu bisa jatuh sakit. Aku ingin saat-saat seperti ini terus berkumandang dalam jiwaku. Aku ingin saat-saat indah seperti ini tidak pernah terlepas dari kehidupanku. Sudah berapa lama aku di istana Kapopongan? Semenjak Gusti Prabu Jayanegara kembali ke istana Majapahit, Gusti Prabu baru sehari di istana Kapopongan. Apa Gusti Prabu ingin kembali ke istana Majapahit? Aku tidak menemukan kebahagiaan di istana Majapahit. Aku hanya bertemu dengan bermacam-macam jenis pekerjaan yang membosankan. Tapi Gusti Prabu, itu sudah menjadi tugas dan kewajiban sebagai seorang raja. Siapa yang mengharuskan?
Aku bebas memilih tempat untuk bersenang-senang. Aku bebas pergi kemana saja. Kalau aku mau tinggal selamanya di istana Kapopongan, siapa berani melarang? Aku raja. Aku mempunyai wewenang yang sangat besar untuk mengatur semua orang. Dan tidak seorang pun berhak mengatur hidupku. Sudahlah, Ken Lindi, Ken Rimang, dan kau Lotati. Jangan bicara macam-macam. Tuangkan lagi aku secangkir tuak manis. Dan kau Lotati, kau duduk di sini. Pijit punggungku. Dan kau Ken Rimang, pijit betis kakiku. Gusti Prabu, sepertinya ada ribut-ribut di luar. Prabu Jayanegara terkejut. Buru-buru beliau melangkah ke arah jendela puri. Dan mendadak, wajah beliau menjadi pucat pasi. Aku melihat ada orang-orang bertarung di depan pintu gapura. Jangan-jangan ada kawanan perampok yang datang kemari. Kurang ajar. Berani sekali mereka mengganggu ketenanganku. Ampun Gusti Prabu. Sebaiknya Gusti Prabu Jayanegara bersembunyi. Tidak. Aku tidak akan bersembunyi. Kawanan perampok itu pasti akan bisa diringkus prajurit-prajuritku. Mereka tidak mungkin dapat mengalahkan prajurit-prajurit Majapahit yang gagah berani. Tapi Gusti Prabu, kalau jumlah kawanan perampok itu cukup besar bagaimana? Ampun Gusti Prabu. Sebaiknya Gusti Prabu segera meninggalkan Puri Campaka Mandala. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku Raja Majapahit. Aku tidak gentar menghadapi kawanan perampok. Berani mereka masuk kemari. Jayanegara yang akan membinasakannya. Ken Rimang, Ken Lindi, dan Lotati mengkerut ketakutan. Mereka berdiri merapat dinding puri. Sementara itu, Prabu Jayanegara menjadi gugup. Karena tiba-tiba saja, di depan pintu puri sudah berdiri sesosok tubuh tegap perkasa. Laki-laki itu menggunakan topeng kayu di wajahnya. Ampun Gusti Prabu. Sebaiknya Gusti Prabu segera menyingkir dari sini. Siapa kau ini? Awas. Berani mendekat, aku akan berteriak dan prajurit-prajuritku akan meringkusmu. Ampun Gusti Prabu. Hamba terpaksa berbuat kurang sopan. Hei! Apa yang kau lakukan ini, Apa ini, Kurang ajar. Lepaskan aku! Lepas! Lihat. Sudah ada yang lebih dulu masuk rupanya. Iya. Pintunya gerbang. Ayo, kita periksa ke dalam. Ayo. Sementara orang bercadar perlahan-lahan memasuki Puri Campaka Mandala, dan mereka melihat 3 orang wanita cantik duduk merapat di sudut ruangan Puri. Lotati nampak sangat ketakutan hingga wajahnya pucat pasi. Demikian pula Ken Lindi dan Ken Rimang, kakinya gemetaran. Mereka menatap dengan mulut ternganga 10 orang laki-laki yang mulai berdiri mengitarinya. Hei, kami mencari Gusti Prabu Jayanegara. Di mana beliau? Kami tidak tahu. Awas kalau kalian berani menyembunyikan beliau. Kami benar-benar tidak tahu. Mungkin beliau ada di puri lain. Berani sekali kalian berdusta. Sungguh, kami tidak berdusta. Kami hanya bertiga saja di puri ini. Tidak ada Gusti Prabu Jayanegara di sini. Kalau begitu beliau pasti sudah melarikan diri. Pintu puri cepat. Siapa yang baru saja masuk? Kami tidak tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa kalian ini? Tidak usah bertanya-tanya. Jika kalian tidak mau memberi keterangan,
kami akan memaksa. Kami dapat melakukan apa saja supaya kalian membuka mulut. Kami hanya ingin tahu di mana Gusti Prabu Jaya Negara. Ayo cepat katakan. Ampun, kami benar-benar tidak tahu. Iya, kami tidak tahu apa-apa. Sudah sejak pagi Gusti Prabu Jaya Negara tidak masuk ke puri ini. Sejak pagi kami hanya bertiga saja di sini. Iya, mungkin Gusti Prabu sudah kembali ke istana Majapahit. Kurang ajar. Kalian mau disakiti rupanya. Ayo, cepat ke dapur ini. Kita harus segera membereskan tugas kita. Sementara itu, manusia bertopeng kayu masih berlompatan sambil mendukung Prabu Jaya Negara. Nampak beberapa orang prajurit jaga mengejarnya. Itu dia. Cegat di sebelah sana. Ayo cepat. Mereka berlarian mengejar bayangan yang menyelinap di sela-sela pohon. Beberapa orang prajurit jaga melompati gundukan tanah yang tinggi. Maksudnya mau mencegat dari arah depan. Itu dia. Lempari tombak. Dan kau, pasang anak panahmu. Usai panah. Serentak beberapa orang prajurit jaga melemparkan tombaknya, sementara yang lain menghujani bayangan dengan anak panah. Kurang ajar, dia menghilang lagi. Pasti orang itu mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi. Dia bisa berlompatan di tengah gelap. Dia bisa berlari bagaikan terbang. Dia telah berhasil menculik Gusti Prabu Jaya Negara. Celaka. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita tidak mungkin membunuh orang itu. Sebaiknya kita kembali saja ke istana Kapopongan. Kita bantu teman-teman kita menumpas kawanan perampok. Kurang ajar. Kita gagal menemukan Gusti Prabu Jaya Negara. Pasti sudah ada yang mendahului kita. Kita pasti akan kena marah. Tuan Kurawateng pasti akan marah. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita bantu saja kawan-kawan supaya pertarungan ini segera selesai. Dan setelah itu kita kembali ke istana Majapahit untuk melaporkannya pada Tuan Rawedeng. Ayo kita bantu kawan-kawan. Bereskan prajurit-prajurit penjaga itu. Ayo. 10 orang bercadar hitam berlompatan meninggalkan serambi puri Campaka Mandala. Mereka berlari menyongsong prajurit-prajurit penjaga istana Kapopongan sambil menghunus senjata. Pada saat itulah terdengar gemuruh suara kaki kuda. Dan pasukannya berjumlah kurang lebih 1000 orang. Prajurit-prajurit Rawedeng yang berpakaian rampok menjadi kebingungan. Mereka tidak mampu lagi memberikan perlawanan. Bahkan lebih dari 50 orang di antara mereka telah jatuh menjadi korban. Tubuh mereka tergeletak di sana sini di halaman istana Kapopongan. Tapi Rakudi tidak memberi kesempatan musuh-musuhnya meloloskan diri. Dia sendiri langsung terjun ke kancah pertempuran sambil mengayun-ayunkan tombak Patmayoni. Ayo, maju sini! Siapa yang masih hidup? Maju sini! Rakudi terus mengamuk dengan tombak Patmayoni. Pertarungan benar-benar menjadi tidak seimbang. Dan tak lama kemudian, kembali terdengar suara gemuruh kaki kuda. Rupanya Rasemi dan prajurit-prajuritnya sudah berdatangan.
sela-sela pohon yang gelap. Setelah jaraknya cukup jauh dengan istana Kapopongan, bayangan itu berhenti. Kemudian perlahan-lahan meletakkan tubuh Prabu Jayanegara di atas akar-akar pohon. Bayangan itu, manusia bertopeng kayu, jongkok sebentar di samping tubuh Prabu Jayanegara. Setelah memeriksa sebentar keadaan Raja Majapahit itu, manusia bertopeng kayu segera menarik napas panjang 3 kali berturut-turut. Selanjutnya dia menotok punggung Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara tersentak bangun. Di mana aku ini? Siapa kau? Oh, ampun Gusti Prabu. Gusti Prabu masih di wilayah Istana Kapopongan. Siapa kau ini? Ampun Gusti Prabu. Belum saatnya Paduka tahu siapa hamba. Hamba hanya bermaksud menyelamatkan Gusti Prabu dari ancaman komplotan jahat. Istana Kapopongan baru saja dirampok. Kurang ajar. Pasti prajurit-prajuritku telah berhasil menumpas mereka. Jangan-jangan kaulah pimpinan rampok itu. Ayo cepat, buka topengmu. Aku tidak senang berhadapan dengan orang yang bertopeng. Ampun Gusti Prabu. Hamba tidak dapat memenuhi keinginan Gusti Prabu. Hamba belum bisa melepas topeng hamba, karena belum saatnya. Kurang ajar. Berani sekali kau membangkang perintahku. Ampun Gusti. Hamba tidak bermaksud jahat. Hamba hanya ingin menyelamatkan Gusti Prabu dari ancaman pembunuhan. Kau pikir aku percaya dengan kata-katamu, ha? Kaulah yang bermaksud membunuhku. Kaulah pimpinan rampok itu. Prajurit! Prajurit! Cepat kemari! Ayo cepat tangkap orang ini. Oh, dialah pimpinan rampok. Tangkap dia! Prajurit. Di mana prajurit-prajuritku? Gusti Prabu tidak usah gusar. Hamba justru membawa Gusti Prabu dari kancah pertarungan. Prajurit-prajurit Paduka sekarang sedang bertarung melawan komplotan jahat. Dan komplotan jahat itu sesungguhnya bukanlah kawanan rampok. Komplotan jahat itu didalangi oleh orang dalam istana sendiri. Tutup mulutmu. Kau ini siapa, ha? Berani memfitnah penggawa kerajaan Majapahit, ha? Ini bukan fitnah, Gusti. Nanti Gusti Prabu akan membuktikannya sendiri. Jika suasana sudah kembali aman, hamba akan membawa Gusti Prabu kembali ke Istana Kapopongan. Tunggu dulu. Tunggu. Katamu ada komplotan jahat di istana. Komplotan macam apa itu? Selama ini aku tidak pernah mendengar ada komplotan jahat di Istana Majapahit. Istana selalu dalam keadaan aman tentram. Eyang Pati selalu bisa mengatasi keadaan. Dan aku tidak pernah mendengar laporan apa-apa tentang komplotan jahat. Ampun, Gusti Prabu. Barangkali agak susah untuk dipercaya. Tapi demikianlah kenyataannya. Nanti Gusti Prabu akan membuktikannya sendiri. Komplotan jahat itu bersarang di Istana Majapahit. Dan merekalah yang merencanakan semua ini. Mereka bermaksud mendusta Gusti Prabu Jayanegara. Mereka bermaksud merebut kekuasaan Gusti Prabu. Tutup mulutmu! Aku tidak percaya. Mana ada yang berani merebut kekuasaanku? Sekarang Gusti Prabu Jayanegara pasti tidak akan percaya. Sampai kapanpun, aku tidak akan percaya. Tidak ada yang berani membuat komplotan jahat untuk menggulingkan aku. Tidak ada yang berani merebut kekuasaanku. Kecuali mereka yang ingin digantung di alun-alun. Ampun, Gusti Prabu. Sepertinya pertarungan sudah selesai. Sebaiknya Gusti Prabu segera kembali ke Istana Kapopongan. Dan mudah-mudahan Gusti Prabu segera mendapat penjelasan dari orang-orang yang bisa dipercaya. Maaf, Gusti Prabu. Apa ini? Lepaskan. Lepaskan aku. Kurang ajar. Mau kau bawa kemana aku ini? Lepaskan. Lepas.
Maaf, Gusti Prabu. Hei! Mau apa kau, ha? Aduh, lepaskan! Lepaskan aku! Jangan kurang ajar kau, ha? Mau kau bawa kemana aku ini? Lepaskan! Lepas! Lepaskan aku! Lepas! Awas! Jangan kurang ajar kau! Lepaskan! Lepas! Manusia bertopeng kayu bergerak dengan sangat cepat. Tiba-tiba saja Prabu Jayanegara sudah dalam kepitan ketiaknya. Manusia bertopeng kayu berlari di atas permukaan tanah, menyeruak rimbunan belukar, dan terbang ke arah pohon-pohon yang gelap. Prabu Jayanegara berteriak-teriak, tapi manusia bertopeng kayu tak memperdulikannya. Dia terus berlari menuju istana Kapopong. Di istana Kapopongan, Rasemi dan Rakuti sudah berhasil menguasai keadaan. Kawanan rampok sudah diringkus dan diikat dengan tambang. Mereka disuruh duduk berjajar di sepanjang halaman istana. Tidak seorang pun di antara mereka mampu meloloskan diri. Semuanya ditangkap, kecuali yang jatuh menjadi korban. Rakuti memerintahkan agar prajurit-prajuritnya mengangkut mayat yang tergeletak di sana-sini dan membawa serta menumpuknya di tepi jalan. Rasemi, sekarang kita harus mencari Gusti Prabu Jayanegara. Aku sudah menyuruh beberapa orang untuk mencari beliau. Kita tunggu saja hasilnya. Bagaimana dengan orang-orang itu? Mereka sudah diikat. Dan yang jatuh menjadi korban sudah dikumpulkan menjadi satu. Semuanya 24 orang. Tugas kita selanjutnya ialah meyakinkan Gusti Prabu Jayanegara bahwa Gusti Ramapati yang berdiri di belakang pemberontakan berdarah ini. Sementara itu, 20 orang prajurit Majapahit yang ditugaskan mencari Prabu Jayanegara sudah menyusup kemana-mana. Mereka mencari di sekitar istana Kapopongan. Beberapa orang di antara mereka tiba di sebuah tegalan yang banyak tumbuh pohon kelapa. Saat itulah mereka melihat sosok tubuh seorang laki-laki berjalan terhuyung-huyung, dan mereka segera menghampirinya. Oh, lihat. Bukankah beliau Gusti Prabu Jayanegara? Wah, iya, benar. Apa yang kalian lakukan di sini, prajurit? Ampun, Gusti Prabu. Kami ditugaskan mencari Gusti Prabu. Siapa yang menugaskan? Tuan Rasemi dan Tuan Rakuti. Kami telah berhasil menumpas kawanan perampok, Gusti Prabu. Sekarang istana Kapopongan sudah kembali aman. Baiklah. Kalian sudah bekerja dengan baik. Nanti kawanan rampok itu akan digantung satu persatu. Nah, sekarang antar. Ampun, Gusti Prabu. Syukurlah Gusti Prabu Jayanegara selamat. Kami semua berhasil mengamankan istana Kapopongan. Kau, Rasmi, dan Rakuti, kalian sudah berjasa. Kalian memang penggawa kerajaan yang terbaik. Tapi aku ingin tahu, apa benar ada kawanan rampok datang ke istana Kapopongan untuk mendusta nyawaku? Benar, Gusti Prabu. Jadi mereka sebenarnya bukan rampok. Mereka adalah prajurit-prajurit Majapahit yang menyamar, Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu tidak percaya, silakan bertanya. Kau jangan main-main, Rasemi. Aku tidak percaya ada komplotan rahasia ingin merebut kekuasaanku. Prabu Jayanegara melangkah beberapa tindak, kemudian berdiri di depan kerumunan prajurit Rawadeng yang sudah menjadi tawanan. Hei, prajurit! Kau, ayo jawab pertanyaanku. Siapa kalian ini sebenarnya? Ampun, Gusti Prabu. Kami sesungguhnya prajurit Paduka sendiri. Jadi kalian menyamar sebagai perampok, lalu menyerbu istana Kapopongan untuk membunuh aku? Benar, Gusti Prabu. Ampun. Kami hanya sekedar menjalankan perintah. Perintah siapa? Ampun, Gusti Prabu. Hamba ingin mengutarakan sesuatu. Barangkali Gusti Prabu Jayanegara akan terkejut melihat kenyataan ini. Sebenarnya Gusti Ramapati yang berdiri di belakang peristiwa ini, Gusti. Apa, Rasmi? Apa katamu? Memang sulit untuk dipercaya, Gusti Prabu. Tapi begitulah kenyataannya. Gusti Ramapati telah merencanakannya dalam waktu yang lama. Beliau ingin merebut kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara. Aku tidak percaya. Eyang Pati itu sudah seperti orang tuaku sendiri. Mana mungkin dia mau merebut kekuasaanku?
Justru dialah yang bekerja dengan baik selama aku di Istana Kapopongan. Oh, tidak. Aku tidak bisa percaya sebelum ada bukti-bukti yang jelas. Bukti-bukti yang nyata. Dan ingat, Rasemi, Rakuti, jangan coba-coba memfitnah Eyang Pati. Kalian berdua adalah pengalasan Winesuka. Justru kalian harus membantu Eyang Pati bekerja, supaya negeri Majapahit tetap aman sentosa. Apa gunanya kalian memfitnah Eyang Pati? Kalian tahu, aku pasti tidak akan percaya. Ampun, Gusti Prabu. Kami sebenarnya juga tidak percaya. Tapi melihat kenyataan seperti ini, bagaimana kami akan mengingkarinya? Sudahlah, Rasemi, Rakuti. Jangan bicara soal perebutan kekuasaan lagi. Tidak ada orang yang berani merebut kekuasaan Jayanegara, kecuali orang itu sudah tidak waras otaknya. Dan jangan singgung-singgung lagi Eyang Pati. Peristiwa ini hanyalah peristiwa perampokan biasa. Mungkin kawanan rampok itu ingin menguras harta benda Istana Kapopongan. Dasar perampok-perampok picisan. Mereka akan menyesali perbuatannya yang bodoh. Ayo Rasmi, Rakuti, iringkan aku. Aku akan segera kembali ke Istana Majapahit. Malam ini juga. Ampun Gusti Prabu. Lalu bagaimana dengan mereka? Maksud hamba para tawanan itu. Aku ingin mereka semuanya dibereskan. Kau tahu apa maksudnya dibereskan, bukan? Prabu Jayanegara segera melangkah ke atas kereta kuda yang megah. Sementara prajurit-prajurit Majapahit berdiri berjajar di sepanjang pintu gapura. Rasemi dan Rakuti juga sudah duduk di atas punggung kuda. Dan tak lama kemudian, rombongan Sang Prabu berangkat meninggalkan Istana Kapopongan. Rombongan Sang Prabu semakin jauh meninggalkan pintu gapura. Sementara 100 orang prajurit Majapahit masih tinggal di sana. Mereka berdiri mengitari kawanan perampok yang duduk berdempetan menunggu nasibnya. Dan begitulah yang terjadi. Begitulah nasib prajurit-prajurit rendahan yang sesungguhnya tidak mengerti duduk perkaranya. Begitulah nasib orang-orang kecil yang justru seringkali harus menjadi korban. Mata pedang berkelebat. Ujung keris yang tajam dan runcing berseliweran ke sana kemari. Sisa-sisa prajurit Rawedeng ditumpas habis malam itu juga. Rombongan Sang Prabu semakin jauh meninggalkan Istana Kapopongan. Iring-iringan itu melintasi kaki bukit yang karam-temaram oleh cahaya bulan tua. Beberapa orang prajurit pengawal raja berkuda di kiri kanan kereta Sang Prabu. Mereka berkuda sambil berjaga-jaga. Sementara itu, nampak Rasmi dan Rakuti berkuda paling belakang.
Kau mendengar sendiri, Rakuti. Gusti Prabu Jayanegara itu sangat percaya pada Gusti Ramapati. Beliau seorang raja. Seharusnya beliau dapat membedakan mana bawahannya setia dan mana bawahannya seharusnya dicurigai. Itulah kelemahan beliau, Rakuti. Jika beliau sudah percaya pada satu orang, maka kepercayaannya itu akan dipertahankannya dengan membabi buta. Nah, kalau kita tidak dapat saksi-saksi yang cukup kuat, kita tidak mungkin memojokkan Gusti Ramapati. Itulah sebabnya kita butuh orang-orang seperti Brahmana Ratu Kuning. Kita juga butuh teman-teman kita Rawedeng, Rayuyu, dan yang lainnya. Mereka semua nanti akan menjadi saksi. Saksi yang masih hidup. Saksi yang dapat memberikan kesaksian tentang rencana busuk Ramapati itu. Mudah-mudahan saja Gusti Prabu Jayanegara segera terbuka kesadarannya. Tapi bagaimana kalau Gusti Prabu masih tetap mempertahankan Gusti Ramapati? Kalau Gusti Prabu tetap mempertahankan Gusti Ramapati, kita akan mencari cara lain, Rakuti. Tapi sampai sekarang aku belum menemukan cara itu. Sudahlah. Itu kita pikirkan nanti saja. Kita lihat saja dulu perkembangannya. Ayo, rombongan Gusti Prabu sudah jauh. Rasmi dan Rakuti melihat rombongan Sang Prabu berhenti di dekat sebuah persimpangan jalan menuju Istana Majapahit. Nampak kereta Sang Prabu berhenti di bawah pohon. Rasmi dan Rakuti buru-buru melompat dari punggung kudanya, dan mereka pun menghampiri kereta, kemudian melakukan sembah bersama-sama. Ampun, Gusti Prabu. Mengapa Gusti Prabu berhenti? Siapa orang-orang itu, Rasmi? Rasmi dan Rakuti berpaling ke arah kiri jalan. Dan di sana mereka melihat prajurit-prajurit Rawedeng yang menyamar sebagai rampok masih dalam keadaan terikat di pohon-pohon. Ampun, Gusti Prabu. Mereka juga kawanan rampok yang berhasil kami tawan. Mereka pun sebenarnya bermaksud menyerbu ke Istana Kapopongan. Kurang ajar. Apakah orang-orang itu sudah gila? Ampun, Gusti Prabu. Kalau mereka hanya kawanan rampok biasa, pastilah mereka tidak akan nekat seperti itu. Apa maksudmu, Rakuti? Ampun, Gusti Prabu. Kalau mereka hanya bertujuan merampok, mencari harta benda, mereka bisa merampok di kota Raja Majapahit. Banyak orang-orang kaya di kota Raja Majapahit. Mengapa mereka harus memilih Istana Kapopongan? Apa maksudmu? Kalian ingin bicara lagi soal komplotan rahasia itu? Ampun, Gusti Prabu. Percayalah kepada hamba. Memang ada komplotan rahasia di Istana Paduka. Dan sudah sejak lama komplotan itu merencanakan semua ini, Gusti. Kalau ada komplotan rahasia di istanaku, aku pasti tahu, Rasmi. Ampun, Gusti Prabu. Komplotan itu bergerak sangat halus. Dan ampun, Pribu, ampun. Komplotan itu dipimpin oleh penggawa kerajaan yang... Eyang Pati maksudmu? Awas kau, Rasmi. Berani sekali lagi memfitnah Eyang Pati. Aku justru akan menjatuhkan hukuman padamu. Kau juga, Rakuti. Jangan lagi menyinggung-nyinggung Eyang Pati. Atau barangkali kalian sendiri yang memimpin komplotan rahasia itu. Iya, mungkin saja. Mungkin saja kalian sendiri yang membuat komplotan rahasia itu. Dan kalian ingin merebut kekuasaanku. Apa benar demikian, Rasmi? Rakuti? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak mempunyai alasan untuk membuat komplotan rahasia. Selama ini kami sudah hidup dengan senang menikmati segala kewibawaan Gusti Prabu sebagai Sri Baginda Majapahit. Kalau begitu sudahlah. Janganlah kawanan perampok itu dihubung-hubungkan dengan istanaku. Selama aku duduk di atas tahta, Istana Majapahit akan selalu bersih. Tidak ada kotoran yang mengganggu suasana. Sudahlah. Cukup. Dan dengar baik-baik, Rasmi. Rakuti. Iya, Gusti Prabu. Setelah keretaku nanti bergerak, orang-orang itu sudah harus dimusnahkan. Maksud Gusti Prabu? Kau pasti tahu artinya dimusnahkan. Rawedeng, Rabanyak, Rapangsa, dan Rayuyu melangkah perlahan-lahan menuju pintu Gapura Sambi. Mereka berjalan menyusuri sebuah lorong, dan mereka berhenti tidak jauh dari wisma kediaman Aryatada. Hei, berhenti! Mau kemana kalian?
Tuanku Rawedeng, ampun Tuan. Hamba kira siapa? Apa yang kalian lakukan di sini? Hamba masih sibuk berjaga-jaga bersama kawan-kawan. Kami ditugaskan menjaga wisma kediaman Gusti Arya Tada. Kalian semua boleh kembali ke barak masing-masing sekarang. Tidak ada yang perlu dijaga lagi. Semuanya sudah aman. Ayo, cepat. Kembali ke barak masing-masing. Iya Tuan. Kami akan segera kembali. Sekitar 14 orang prajurit Majapahit bergegas pergi. Sementara Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa masih berdiri termangu di tikungan lorong. Apa kita bisa percaya pada mereka, Rawedeng? Keadaan kita memang sulit, Rabanyak. Kita sedang terjepit. Kita tidak mungkin lagi mendukung rencana Gusti Ramapati. Iya. Kalau kita mau selamat, satu-satunya pilihan ialah bergabung dengan Rasemi dan Rakuti. Kalau begitu, sekarang kita ke rumah Ratanca. Kukira Ratanca perlu diberitahu. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa akhirnya melangkah meninggalkan tikungan lorong. Mereka bergegas menuju wisma kediaman Ratanca. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami sang Ramapati? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.